Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan intinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Karenanya kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta sehat. Karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, duduk bersama orang-orang yang mulia, dan sebuah kelak Allah yang maha mulia mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak kepada diri sendiri serta jemaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti akan kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menjadi kehidupan akhirat yang kekal, yaitu kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar pada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembalikan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan wafat, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kewafatan itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum kita wafat? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal penting yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Maha suci Allah yang maha menguasai segala kerajaan, dan Dia menguasai atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha mengampun. Seperti apa amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan yang dilakukan dengan istiqamah, dengan berkelanjutan. Dalam hadis sahih diriwayatkan
oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adumuhu wa inna qala." Artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan ialah pekerjaan yang rutin atau berkelanjutan atau yang istiqamah meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga bahwa berarti pekerjaan kita yang lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin. Dan yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan sebelum kita wafat yaitu adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya kepada kita, yakni seperti amal jariah, ilmu yang bermanfaat serta mendidik anak kita yang akan menjadi anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kita kelak di alam kubur kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu qata'a anhu 'amalu illa min salasih illa min sadaqatil jariyah aw ilmin yanfa'u bih aw waladin salihin yad'uh. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga adalah anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Di antara tanda husnul khatimah ialah apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiran kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan asma'tu." Wa qila kaifa yasluhu ya Rasulullah? Faqala yuwaffiquhu li amalin salih qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal yang mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistimewaan ini, yaitu meninggal dalam husnul khatimah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang tertera di dalam surat Yusuf ayat 101 yang berbunyi, "Fatirus samawati wal ardi anta waliyyin fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Yang artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa anafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawati innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fasta'inuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah i'raman liman jadda bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنسان والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بنصره وذل بخير.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولم يزل قائما عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وأن تبعهم وتبع ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلد المسلمين أما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله على نعمه وذكركم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم.